Santapan Harian Jumat 1 Oktober 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amos pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu itu sempurna ya Allah. Firman-Mu menyegarkan jiwa kami. Dan kini kami bertelut untuk siap menerima firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Amos 5 ayat 14-17. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan, Allah semesta alam, akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, "Wahai, wahai!" Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu. Firman Tuhan. Sahabat Santapan Harian, banyak orang mencari alasan dan tujuan hidup mereka melalui pengalaman dan impian mereka. Salah satu tujuannya adalah untuk membuat kehidupan menjadi lebih hidup. Sayangnya, banyak dari mereka mencari semua itu dari dunia ini. Tidak sedikit dari mereka yang mulai menduakan Allah, bahkan meninggalkannya. Allah melalui Nabi Amos menunjukkan kenyataan bahwa umat Allah telah menduakan, bahkan berpaling darinya. Tidak hanya itu, akibat perbuatan mereka yang melanggar perjanjian antara Allah dan bangsa Israel, nenek moyang mereka, Allah harus menghukum mereka. Namun demikian, ternyata hukuman Allah dengan membuang mereka ke Babel tidak membuat mereka berbalik kepada Allah. Mereka tetap mencari apa yang jahat di mata Allah, bahkan mencintai kejahatan itu. Karena itu Allah kembali menegaskan kepada umat Israel bagaimana sesungguhnya agar mereka dapat memperoleh hidup. Mereka harus mencari apa yang baik, yang berkenan bagi Allah, dan mencintai apa yang baik itu. Kebalikan dari itu, mereka tidak boleh mencari yang jahat, juga harus membenci yang jahat itu. Allah membuat dua perbedaan yang jelas akan hal ini, agar mereka tidak mencintai yang baik sekaligus yang jahat. Dengan melakukan hal itu, barulah mereka akan hidup dan memperoleh keselamatan. Hal ini didasarkan pada perjanjian antara Allah dan umatnya, nenek moyang mereka. Allah juga mengingatkan kita akan ikatan perjanjian kita dengan Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap
akal budimu. Ini bukan sekedar perintah, tetapi ini adalah ciri kehidupan orang percaya, yaitu menjadikan Allah satu-satunya alasan dan tujuan hidup kita. Mengasihi Allah tidak hanya menjadikan kehidupan kita lebih hidup. Lebih dari itu, kita memperoleh kehidupan kekal di dalam Yesus. Carilah Allah, jangan yang lain. Kasihilah Allah, bukan yang lain. Maka kita akan mendapati hidup kita berarti. Allah adalah alasan dan tujuan kita hidup di dunia ini. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kebajikan, mampukanlah kami untuk hidup menurut kehendak-Mu dan berpegang teguh pada firman-Mu agar hidup kami senantiasa di dalam-Mu, sama seperti Engkau yang hidup di dalam hidup kami. Di dalam kasih-Mu Yesus Kristus, kami berserah. Amin.